Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Muhadarah riyen nggih. Wong traya gak siap kok. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi. Thumma ila jami'i abai wa akhwani min al-anbiya wal mursalin wa salihin. Sun jamil musannifin alladziina qad ta'allamna kutubahum thumma nakhussan li hujjatil Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Thumma nakhussan li masyayikhina wa asadina muallimina wa nakhussan li shaykhina ya Ahmad Samsat wa la shaykhina ya Muhammad Samsat. Sun li shaykhina wa sir safadullah shaykhina. Husain al-Bayyah Abdul Ghafur wa zawjatihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa talamidi wa tilmidatihi wa ahli silsilatihi ajma'in. Nafa'ana Allah bi ulumihim. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya anu nih, napa sini? Mau kae. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Pokoknya saya nek blesek-blesek nih ya tae. Kalau kata sini ngali Mbah Yai Barisi napa teng anu, teng pundi? Kaya ning dapuk, dapuk acara napa sini? Wis hati. Para rawuh ingkang kala mulyakaken nggih, saya kados ya. Kula niki awal ngaji Ikhya niku teng puncak sen. Teng puncak niku si awal Yai Malik niku arek-arek kon ngaji. Ngaji Rebo dimulai. Wis disiapkan ternyata enggak jadi, mboten dadi. Marun setengah bulan lagi atau sebulan lagi dikongkon malih. Mboten ngaji neh. Pas dina Rebo niku diparani kula sen tasik teng Pondok Gede. Diparani kali Kang Mif jenenge. Pak ngomong ngaji mbak Abai. Ya arek dikandani. Wis dikancani wis. Tapi Abai ning Banyuwangi lho piye kok Abai ning Banyuwangi. Sampeyan yang kon maca. Dadi sami mbek niki. Dadi ndawu wadak. Dadi ya nggih meh padha mawon nggih berarti. Gane konfirmasi gitu. Para ingkang kula mulyakaken niki ngaosi halaman 10 Bayanu Majami Ausafil Qalbi wa Amthilatihi. Saderenge kula ngaos, kula ngriki pertama tahun 2017 kalian Abah Malik niku nggih termasuk dijak ngendangi pondoke Yai Fatah yang saat itu rumahnya kewecil, gubuk gitu. Mbuh ukuran pirang meter, paling 2 meter 3 meter paling len. 5 meter nggih, 5 meter. Dalane jeglongane tawenanan Pak Masyur. Sakniki kan pun mulus kabeh berarti. Pun mulus kabeh. Niki minangka tahadzus bin nikmat kados Yai Masyur wau sinten? Ya Pak Yai Fatah ngendikane pondoke diganti ditambahi Syekh Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur ya. Para sahabat niku hanya sahib saja, artinya berteman dengan Rasulullah. Orang yang sahabat niku orang yang enten sing ngendikane orang yang hidup di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau lahdatan memenangi sugenge Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enten sing ngendikane ya urip di zamane Kanjeng Nabi kemudian pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku sudah dikatakan sahabat. Itu hanya bertitel sahabat saja itu sudah sangat istimewa. Kanjeng Nabi ngendika ashabi kan nujum. Para sahabatku laksana lintang. Bi ayyihim ihtadaitum
Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Dengan salah satu di antara mereka, siapapun di antara para ashab itu kalian mengikuti, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah. Itu hanya karena gandeng mawon, hanya gandeng. Makanya termasuk Pak Yai Fatah niki tahun 2017, kemudian sekarang berkembang pesat niku karena yaitu sohib. Jadi menggabungkan hati kalian guru. Dan itu tidak bisa diukur dohiriyah, artinya batiniah, ikatan itu ikatan batin, sehingga mungkin nurnya mungkin tidak terlalu lama pondok pesantren itu, tapi perkembangannya lumayan. Pak Yai Fatah ini termasuk orang yang punya ta'alluq kuat dengan para guruna. Nggih, kula niku percaya, kula nggih kuat, tapi kan kuat ta'alluq itu kan yang tahu masing-masing nggih. Masing-masing. Sehingga tetap kula punya keyakinan santri itu manfaat kemudian barokah ilmu itu memang pada kekuatan ta'alluq kepada seorang guru. Ya buktinya kealiman tidak menjadi sertifikat gitu. Nggih. Tidak menjadi sertifikat kemanfaatan santri nanti ketika pulang. Nggih. Nggih kathah lah nggih santri-santri sing ngalim banyak, di pondok pesantren banyak. Tapi teng griya mbek Allah Gusti Allah mboten dikai anfa nggih, naf'ul ilmi wa barakatul ilmi. Ya, nur niku dadi nur suhbah. Nggih. Suhbah. Meskipun kita berada jauh tapi kalau hatinya terus disandingkan nggih. Niki nggih tetep orang itu semakin dekat dengan cahaya, maka orang itu akan semakin jelas. Kula mbiyen zaman santri belum dereng omah-omah. Pernah berpikir arek niki lek iso sekolah itu di depan. Orang yang sering muncul kemudian di wajah guru. Sering nampak di mata guru. Lebih dekat, misalkan guru itu ibarat cahaya, maka orang yang semakin dekat dengan yang jauh niku beda. Sing cedek niku luwih padang. Yang semakin jauh ya ketok samar-samar. Gitu. Samar-samar. Logika kula zaman niku karena guru-guru di pesantren itu tidak hanya taklim tapi tarbiyah. Di samping taklim dan tarbiyah, kemudian di waktu malam kebanyakan loh mbah yai siyen niku riyadhah ndongakne santri. Logikane lek pas ndongakne santri Allahumma ja'al misalkan auladana wa talamidana wa tilmidatina. Itu mesti hati kemudian akale teng pundi-pundi. Kemungkinan besar yang paling nampak ketika beliau kemudian berdoa Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa tilmidatina, wajah-wajah orang yang sering kelihatan itu, sehingga bias dari doa itu tekanannya beda. Sing ora patek ketok bendale donga niku ya sithik. Tekanan doa itu sedikit yang tidak muncul di hatinya. Makanya kula niku termasuk iri ya, termasuk Pak Yai Purnomo. Itu karena punya kedekatan kalian Romo Yai Syam. Mbak Yai ini ku dekat, sehingga sering muncul di hati. Karena cedek nih Pak Yai Fatah. Kula niki sing rada patek wedi. Mbak Kiai niku wedi. Kula niku kalangan wong sing mungkin sing niki rojak, lek cara ikhya niku nggih. Orang itu ada yang kelasnya kelas rojak. Kemudian ada yang kelas hatinya kelas khauf. Jadi suhbah karo Gusti Allah niku enek orang yang menempatkan hatinya di rojak. Kemudian ada yang menempatkan hatinya di khauf, takut. Nggih. Seneng tapi wedi. Dadi nyedek nemen ora patek wani, ngowalem nemen nggih ora patek wani. Teng mriki iki enten. Arek niki sing mbek wong tuane niku menempatkan diri di khauf nggih Pak Zubair niki. Niki wong tuane iki khauf. Oh wedi nggih.
Ada kemudian anak kepada orang tua itu rojak, jadi ngawalem, gondal, gandol lele. Sing niku kan rada ngedah-ngedah sithik. Lah kula ini termasuk sing rada khauf. Lek sing ngeten iki rojak kau wendel pun. Pak Yepur barang ya kau wendel. Jenengan misalkan jenengan, tapi sama-sama baik. Orang di posisi khauf itu baik, di posisi rojak itu baik. Sama jenengan kita punya anak. Anak itu saking takribnya kepada orang tua sehingga dia menjaga jarak, saking ingin hormat. Saya nih saya. Tapi ada anak yang kadang ngawalem tenanan, saking ngalemnya kadang wong tuane barang hidungnya barang dicekeli, wae dijewer-jeweri, pokoknya saking ngalemnya lah. Sing satu kemudian kadang meminta itu nggih rada hati-hati, sing ini wah njowaluk sak njaluk. Itu sama, semuanya dua-duanya sama. Baik. Nggih. Satu kemudian menempatkan dirinya terhadap kedekatan. Mungkin kalau anak ini kemudian memposisikan dirinya ke orang tuanya, niku yang paling banyak muncul niku Rahman Rahim. Tapi yang satu lebih memandang Allah itu dengan sifatnya yang syadidul iqab. Yang syadidul iqab atau yang lain-lain lah. Asmaul Husna sing rada kereng-kereng. Saya sama, semuanya baik. Sama. Lah cara padha apike. Tapi cara pertanyaannya sekarang, jenengan pilih punya anak kemudian sing rada krana saking hormate jaga jarak, napa pengin punya anak saking husnudzonnya kepada jenengan niku ngawalem sak ngaleme. Pilihannya. Makanya ulama barang nggih tetap berbeda pendapat. Nggih, berbeda pendapat. Cara tengah ya baikan mana? Orang-orang yang di posisi hatinya itu dirojak dengan yang dikhauf. Nggih tetep ya ikhtilaf. Nggih. Ikhtilaf. Tapi saya cara logikane jenengan pilih duwe anak sing ngalem kaya ngono niku apa duwe anak sing rada karena hormat jaga jarak. Koyane penak sing ngalem ya. Tapi yang ngalem kadang-kadang ya dilem tenan, kadang-kadang ya irung barang ya dijeweri, kuping barang dijeweri ya, saking ngalemnya lah. Nggih. Kadang lek njaluk niku ya kadang ya gak ukuran. Ngoten niku. Para ingkang kula mulyakaken, niki kula yang kadang iri kepada teman-teman yang punya kedekatan. Tapi intinya cara ngomong nih suhbah itu yang penting ya meskipun kita tidak dekat tapi selagi hati masih sambung berarti ya suhbah. Semakin kuat hati ini mendekat kepada cahaya, maka semakin terang juga nggih mengenai edisian niku Yai Malik nu ngendika. Pernah ngendika jaman nggih jagongan kali-kalian kali kula. Masih teng puncak. Mengapa kemudian Imam Ghazali itu Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu termasuk internasional nggih. Di mana-mana ada manaqibu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau itu menerangkan niku lek jere wong umum saniki aura hati. Allah itu menyebutkan ilmu itu nur. Hal-hal yang baik itu adalah nur. Nur. Berarti saking nurnya niku pewadang. Energinya pewadang kemudian lampunya terang. Lampu yang berapa watt, misalkan 40 watt dengan yang hanya 10 watt kan beda gitu. Mungkin yang 40 watt ini jarak tempuh bias sinarnya akan semakin jauh. Lampu yang hanya 10 watt ya mungkin terang tapi di samping tapi tidak sampai menyebar jauh. Lah Syekh Abdul Qadir niku ya sama saking padange sehingga semua makanya orang-orang yang kemudian mengamalkan termasuk manaqib dan juga ikut thariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berarti mereka-mereka itu tersentuh oleh cahaya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita mungkin bisa membayangkan lah Mbah Yai Syafaat nggih, Mbah Yai Syekh Mutar Saud Abdul Ghafur nggih. Santri ini teng Irian ada. Di Aceh sekarang Sulaiman Rosyid niku enten pesantren. Berarti mbah awake dhewe pirang watt ya. Engko watah kuwate gur sak tok. Alnya sakya berarti ya sak ngono watt gitu. Berarti lek Mbah Yai ini kan pun lah ini biasnya sampai kemudian Nusantara, kekuatan nur nggih. Nur hatinya kemudian nur ilmunya kemudian nur basirah hatinya. Mbah pirang watt niku gak roh. Nggih.
Karo lek Rasulillah nggih karuan. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nggih, teng pundi-pundi. Mungkin Syekh Abdul Qadir neng kono enek sing gak payu. Gak teko kono. Gak teko kono mungkin ya. Di daerah ada yang mungkin Syekh Abdul Qadir kemudian cahayanya tidak sampai. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku memang be Allah nggih. Nggih, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dadi teng pundi-pundi. Sampai wong ireng putih ya kok wabeh kenal kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cahayanya nggih itu menyentuh semua lapisan nggih. Tinggal ya monggo dipuwadangi kayane mbuh pirang watt awake dhewe lagi mbayai bisa nih malih ngoten ngerti dan niku tetep masuk akal cara kula masuk akal. Jam 12 mantun nggih. Kalau tak waca lah niki minangka anu Bismillahirrahmanirrahim bayanu majami ausafil qalbi wa amthilatihi. Utawi iki ku nerangaken kumpule pira-pira sifate ati wa amthilatihi lan pira-pira contone ausaf contone qalbi. I'lam annal insana ngawrono sapa sira annal insana ing sak temene manungsa iku qadis tohabi. Qadis tohibah. Teman-teman ruangan sapa insan fi halikatihi ing dalam kedadiane insan wa tarkibihi lan kasusune insan apa arba'atu sawaiba papat pira-pira campuran falidalika maka krana mengkono-mengkono tahibah istama'a kumpul alih ngatasi insan apa arbatu anwa'in papat pira-pira werna minal ausaf saking pira-pira sifat wahya utawi arba'atu ausaf iku as-sifatu pira-pira sifat as-sabu'iyatu kang bangsa satu galak wal bahimatu lan koyo mantun diwaca nih Mbak ya Barizi nggih. Nggih. Mari diwaca ya Barizi nggih. Gak apa-apa nggih. Wal bahimiyatu lan sifat bangsa raja kaya wasyaitaniyatu lan sifat bangsa setan warabbaniyatu lan sifat bangsa pangeran. Bahwa moko utawi insan min haitsu sallata ing dalem saking sekirane nguasani alihi ngeta insan apa al-ghadabu muring marah. Iku ya ta'ato nekani sapa insan af'alas sabu'i ing pira-pira penggaweane satu galak. Minal adawati saking permusuhan wal baghdha'i lan saling bendu, saling membenci. Wat tahajumulan age-age alan nasi ing atase menungso bidarbi kelawan mukul wasyat milan misui. Wa min haitsu sallatat lan ing dalem lan saking sekirane nguasani alaihi ing atase insan apa asyahwatu syahwat. Ya ta'ato nekani sapa insan af'alal bahaimi ing pira-pira penggaweane pira-pira raja kaya minasyarri saking dremba wal hirsi lan lupa wasabaqilan bangete bronto wa ghairi lan liyane kabeh liyane teng awal wa min haitsu innahu lan saking sekirane sak temene insan fi nafsi ing dalem awake insan fi nafsi ku ing dalem awake insan amrun utawi perkara rabbaniyatun kang bangsa pangeran kama kala kaya oleh ngendika sinten Allah Gusti Allah rupane kulir ruhu min amni rabbi ya fa innahu moko sak temene insan niku yadai ngaku-ngaku sapa insan li nafsihi maring awak dhewe ne insan ar-rububiyyata ing sifat kepangeranan wa yuhibbulan demen sapa insan al-istilaa ing nguasani amrih menguasai wal isti'la lan ngungkuli wa takhassusilan takhassus tertentu wal tibdadilan deweni bil umuri kelawan pira-pira perkara kuliah sakabehane umur wa tafardulan dewe birriyasati kelawan dadi pengarep wal insilali lan ucul an rabqatil ubudiyati saking dadunge sifat kemala bukti wa tawadhu lan andap asor wa yastahilan kepengin sapa insan al itlaa ing ningali alal ulumi ing atase pira-pira ilmu kuliah sakabehane ulum bal yaddai balik ngaku-ngaku sapa insan li nafsi maring awak dhewe insan al ilma ing ilmu wal ma'rifata lan ma'rifat wal ihatata lan ngeliputi bi haqaiqil umuri kelawan pira-pira hakikate pira-pira perkara wa yafrahu lan bunga sapa insan ida nusiba ing dalem nalikane den bangsaaken sapa insan den bangsaaken ilal ilmi maring ilmu wa yahzanu lan susah sapa insan ida nusiba ing dalem nalikane den bangsaaken sapa insan ilal jahli maring bodho wal ihatati lan ngeliputi bijamil haqaiqi kelawan sakabehane pira-pira hakikat wal istila'i lan nguasani bil qahri kelawan nyereng maksa ala jami'il khalaiqi ing atase sakabehane pira-pira makhluk min ausafir rububiyyati
saking pira-pira sifat bangsa pangeran. Wa fil insani lan iku ing dalem menungso hirsun utawi lubo ala dzalika ing atase mengkono-mengkono ausafir rububiyah. Biasa kula ngajian. Para ingkang kalau muliaken. Jadi di kita manusia ini kula malah sing ngapal sian mboten karena gak tahu ndres malih ngajine teng mriku ini tertib gak tertib. Sing kula apal mbiyen nang menungso niku siji sifat hewan nggih. Hayawan, kemudian sifat syaitoniyah, kemudian sifat malaikah kula malah sian niku. Nah, sing ditapal malaikah nggih. Tapi di sini sing leres mesti niki. Jadi di kita niku manusia itu dalam diri manusia. Niku terkumpul empat adonan lah nggih. Yang pertama sifat sabu'iyah, binatang liar, binatang buas, binatang buas liar. Kemudian yang kedua sifat syaitoniyah, yang ketiga sifat rububiyah, kemudian yang keempat bahimiyah. Bahimiyah. Sabuk niku koyok singa lah ya nggih, singa. Kemudian kalau bahimiyah ya koyok napa jenenge? Sapi, hewan-hewan ternak itu, sapi. Dia enggak liar. Kalau sabuiyah niku kayak singa, kemudian beruang yang anjing-anjing liar itu lah ya. Mari ngoten yang ke syaitoniyah, kemudian rububiyah. Napa? Nyambe tengah-tengah kayak ane niku. Nyambe niku. Gak sabuiyah, gak bahimiyah. Gak bahimiyah. Jadi di kita niku enten niku. Kalau pas kurang 10 menit. Latihan niku gak biasa, kula ngadepi arek-arek biasa, ngadepi teng mriku nggih biasa, ngriki kan rada beda niku. Biasa ya bari sih. Gak siap-siap kok ya. Terus ngimpi apa aku ini. Jadi kalau pas di kita itu yang menonjol itu sifat bahaim ya. Bahaim. Berarti seperti disu syarah. Syarah niku mangane akeh roh panganan-panganan sinten? Oh ini rawuh ngoten. Roh panganan pengen, kemudian roh duit niku motone biru lah, pengen niku semuanya dimiliki. Itu berarti di diri kita itu sifatnya bahimiyah. Bahimiyah. Ini ngerantos jenengan nih. Aduh. Niki wau nganu napa jenenge? Pokok napa? Istiqomah. Aku yo buka ben barokah. Jadi keinginan-keinginan yang hal-hal duniawi lah niku akhirnya yang itu yang menguasai kita bahimiyah. Nggih. Kalau kemudian yang muncul itu musuh, kemudian menguasai, niku sifat-sifat yang sabu'iyah. Sabu'iyah. Kalau Tuhan, Gusti Allah niku gini kok yang lahul asmaul husna. Kita itu menjadi orang yang sifatnya Gusti Allah niku la syarikalah. Kemudian apapun ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau pengennya kita tidak ada orang yang menduai, tidak ada kiai di
Misalkan Oki yang seperti saya, ya. Hanya saya misalkan gitu. Utawa lah itu sifat rububiyah. Tapi itu mesti muncul. Di siapapun akan muncul dan akan dimunculkan. Karena itu sudah menjadi materi yang ada dalam diri kita. Kalau tidak, justru kita tidak manusia. Nggih. Mboten manusia. Nggih. Kemudian inginnya semuanya dikuasai, inginnya semuanya diketahui. Nggih. Niku rububiyah. Nggih, rububiyah. Sombong niku rububiyah. Karena sombong itu satu-satunya sifat yang khusus milik Allah. Yang lain tidak ada yang patut sombong. Al-'azama'u ridai wal kibriya'u izari. Faman naza'ani minni alqaituhu finnar walam ubali. Ya karena sifatnya Gusti Allah. Jadi ketika kita ini kemudian merasa sombong, itu yang muncul di hati kita adalah sifat rububiyah. Karena yang mutakabbir itu hanya Allah, mutakabbir. Ini hanya Allah. Yang menguasai apapun itu hanya mengetahui apapun Allah. Orang yang merasa paling pinter berarti pada saat itu hatinya adalah sifat rububiyah. Kemudian menjadi orang yang satu-satunya berarti itu rububiyah. Lah sembuh orang ini dipengini ana apa-apa pengen, ana duit pengen, bahimiyah. Tapi lah ingin memusuhi orang lain niku sabuiyah. Ya kayak singa itu. Ada apapun terjang ya gitu, diserang. Niku kalau sifat syaitoniyah hasud, kemudian iri, niki syaitoniyah. Sebagaimana itu menjadi sifat asal dari syaitan ya. Tapi yang dibaca tadi niku hanya menerangkan tentang sing bahimiyah, kemudian syaitoniyah. Ngoten niki jenengan niku kula nganu mboten penak nih. Nggih, mboten penak. Niki sampun jenengan waos asline kan. Nggih. Jangan tadi disusuli. Para ingkang kaula mulyakaken, tapi ya kita harus seperti itu. Nggih kala-kala lah nggih. Justru kalau kita itu kemudian tidak itu semuanya ditahan, justru kita tidak manusia. Mboten menungso. Makanya misalkan seperti Yai Fatah kemudian ingin menjadi orang yang nomor satu misalkan, itu menjadi kual adab terus. Orang kemudian punya obsesi, kemudian menguasai jadi presiden nomor satu. Ini sudah menjadi watak kita sebagai manusia. Nggih. Kemudian ketika apapun ingin, delok Innova pengen, kemudian delok Avanza pengen misalkan, delok villa pengen, kemudian lihat wong cewek ayu pengen, bahimiyah. Kalau ingin kemudian menyerang orang lain itu sabu'iyah. Tapi itu tuh normal, gitu. Normal. Kita lawan pun suatu saat tetap ada. Hanya kemudian ausof ini kemudian perlu kita seimbangkan, kita bentengi dengan landasan ilmu. Kita atur mana yang kemudian masih wajar dan mana yang kemudian melampaui batas. Gitu. Karena kita tidak sombong, siapapun di sini yang mungkin tidak pernah dalam dirinya tidak sombong. Siapapun mungkin tidak akan yang berani tidak angkat tangan. Semuanya mungkin angkat tangan. Semua. Karena ini memang asli, tidak mungkin tidak. Kita tidak mungkin tidak. Iri, hasud, tidak mungkin tidak. Nggih, mungkin Mbah Yai nggih. Nggih. Yai Barizi, Yai Fatah, kemudian Pak Yauki, niki sama semuanya. Karena itu memang madah, dasar dari kita sebagai manusia. Gawan bayi, ya bukan bayi, asal hilqah Allah menciptakan kita sebagai manusia. Sehingga karena madah itulah kita manusia itu lebih utama dari malaikat. Kemudian kalau bisa kemudian ini kita ilmuni, kita atur dengan ilmu. Mengapa? Malaikat gampang, memang asal khilqahnya oleh Allah diciptakan la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau mikir koyok robot lek malaikat ya. Ngalor wis gak enek noleh. Lah awake kan ndak engkon ngalor ya ngalor, mari ngoten kadang-kadang sadurunge ngalor kenceng dadak menggok ngiri dhisik nganan sik kan. Gitu. Ada ujian-ujian untuk itu. Kalau malaikat enggak, wal malakul ladzi bila abi waun la aqlala syurba
naumalahum. Gak seneng wedok wayu nggih mboten, Iroinova yo gak ngiler mboten kan. Gitu. Kemudian roh temannya kan ndak ada. Sehingga ketika kita lulus dari itu, maka orang-orang yang manusia yang kemudian derajahnya itu lebih tinggi dari malaikat, ya ini yang bisa kemudian nyetel sifat syaitaniyahnya, kemudian sifat rububiyahnya, sifat bahimiyahnya, sifat sabuiyahnya, kemudian dikawal dengan ilmu. Dikawal dengan ilmu. Kalau sukses, nggih. Contoh yang jelas yang kita sepakati niku jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Nggih tetap dikawal dengan ilmu itu. Tapi biarkan itu tetap ada. Cara kula ki sering hasud kali Pak Yogi niku sering. Lho iya. Pak Yogi ini sering. Tidak mungkin tidak wani lah. 1 miliar lega anu kula. Gitu. Lek terae ora. Gitu. Lu muncul dan itu akan dimunculkan. Akan dimunculkan. Karena itu memang madah dari manusia. Makanya kadang Kanjeng Nabi sampai kayak hasud itu sifat syaitoniyah. Sampai kemudian la hasada illa napa? Tidak boleh hasud kemudian hanya di 2 orang misalkan. Gitu. Orang yang oleh Allah kemudian diberi kekayaan dan kekayaannya dihabiskan untuk kebaikan. Itu perlu diirani. Iri-iri yang lain tidak boleh. Karena al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khataba. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, hanya ini madah yang kita ini kita atur lah nggih. Kita atur kemudian kita bentuk. Lah bentuk itu perlu profesionalisme. Misalkan seperti bangunan ini. Ini menjadi indah karena terdiri dari banyak ajun-ajun ya. Jadi ada ada jendela, ada kayu, kemudian ada bata, ada semen. Orang yang kemudian bisa merangkainya dengan baik, maka ini menjadi hal yang sangat istimewa. Tapi kalau ini tidak dirangkai dengan baik, bahkan menjadi masalah. Kita manusia oleh Allah memang sudah dibuat seperti itu. Kita tidak sama dengan syaitan, kita tidak sama dengan malaikat, kita juga bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan. Tapi pada diri kita oleh Allah diberikan madah-madah syaitaniyah, madah-madah rububiyah, madah-madah bahimiyah dan madah-madah sabuiyah. Hanya ini perlu kemudian kita tata sebaik-baik mungkin, diletakkan di mana. Uang kalau tidak punya sifat sabuiyah nggak maju Pak Fatah. Pak Fatah mungkin tidak akan sebesar ini kalau dalam dirinya tidak ada sifat sabuiyah. Tidak akan sebesar ini. Ya bari iki sami. Kalau tidak ada dirinya sabuiyah, uang yo meneng ae qanaah terus. Mulane bener jadi koyo Gus Bah, hasud niku penting. Karena uang kadang lek gak hasud gak maju. Lah. Lho nggih lek gak hasud maju. Meskipun kita lawan kita akan tetap muncul pada siapapun hasud. Hanya kadang-kadang orang-orang itu dia memiliki itu tapi tidak menyadarinya. Tidak mengetahui lah ini yang menjadi masalah. Tidak tahu itu yang kemudian menjadi masalah. Sehingga tidak bisa menempatkan sesuatu yang menjadi asal dari kita itu pada tempatnya masing-masing. Sehingga Quran ngendikane la yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Sangat beda orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu, gitu. Wong gak ngerti gunanya pasir, gak ngerti gunanya kemudian bata, yang enggak tahu loh. Iya apa, tapi orang yang tahu mereka tata sesuai dengan porsinya masing-masing sehingga menjadi bangunan yang sangat indah. Kita juga sama, kita diberi potensi untuk berfastabiqul khairat, ya. Dengan madah 4 itu, madah rububiyah, kemudian madah syaitoniyah, kemudian madah bahimiyah dan madah sabuiyah itu untuk apa? Untuk apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita berkompetisi dengan madah yang diciptakan oleh Allah kepada kita, mana nanti di antara kita itu menjadi orang yang paling baik amalnya. Kita beramal punya prestasi tapi tanpa tantangan itu bukan sesuatu hal yang menakjubkan. Bukan hal yang menakjubkan.
Malaikat adalah orang yang oleh Allah diistimewakan tapi tanpa tantangan. Nah, kita manusia ini dipacu untuk menjadi yang terbaik, inna akramakum indallahi atqakum, tapi diberi tantangan. Jika berhasil, wah, cara marme ini beda lah gitu. Kemudian prestasi keplok tangannya nanti akan beda. Makanya mungkin keplok tangan nanti manusia yang berhasil niku ya sangat hebat betul karena melalui tantangan. Kula wau liwat niki apa Pak Sifir mau? Apa mau tril ya? Nah, ya itu. Oh, pendukungnya banyak. Kok ngeplok tangannya ya karena tantangan itu. Kemudian yang menjadi juara akan menjadi orang yang mungkin dikenang sangat istimewa. Nggih. Para ingkang kalau melakukan niku mawon ingkang saged kula sampaikan nggih. Niku mawon sementing kita kelola napa ajun-ajun ini pengelolaannya tetap dengan ilmu, nggih, dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmunya gak mungkin dadi. Napa-napa lek gak diilmoni gak bisa, nggih. Gedang mbek tepung krana roh dicampur jadi gedang goreng. Tapi kalau orang ndak tahu ininya, ndak tahu madahnya, tidak akan bisa menjadikan ini seperti ini. Nggih. Sehingga ini harus kita pahami bersama. Nggih. Niku asal dari memang khilqah kita manusia yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa mboten bisa dihindari. Siapapun akan tetap tersentuh itu, mau tidak mau pasti niku. Nggih. Selamat kemudian mengelola sifat rububiyah, selamat mengelola sifat syaitoniyah, ya. Kemudian selamat mengelola sifat bahimiyah, sifat mengelola sifat sabu'iyahnya. Dan semoga kita kelak menjadi orang yang nggih sing sae, kemudian yang napa jenenge indallah nggih dunyan wa ukhra. Ngoten mawon kirang langkung nyun aku mengapunten ingkang kathah. Allahumma fiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.